Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Doni Saputra. Saya berasal dari Universitas Pancabudi Medan dengan NPM 2214372099 dan jurusan Teknologi Informasi. Jadi, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu kami ditugaskan untuk membuat algoritma dalam kehidupan nyata. Contoh permasalahannya itu maksudnya di kehidupan nyata, yang mana kami akan menggambarkannya dalam 3 metode, yaitu metode narasi, flowchart, dan prosedur code. Jadi untuk permasalahan di dunia nyata, berhubung permasalahan saya saat ini adalah mengenai cara membuat algoritma, jadi saya ingin membuat gambaran algoritma, cara membuat algoritma dengan 3 metode tadi, yaitu narasi, flowchart, dan prosedur code. Nah, agar lebih tahu lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke presentasinya. Nah, sebelum kita pergi ke contoh algoritma dalam bentuk narasi, flowchart, dan prosedur code, saya ingin memberitahukan pada kalian apa itu algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya ingin memberi contoh, yaitu algoritma, cara membuat algoritma dalam bentuk 3 gambaran, yaitu narasi, flowchart, dan prosedur code. Untuk pertama kita pergi ke narasi. Nah, dalam bentuk narasi ini kita menyusun algoritmanya secara deskriptif, yaitu kita buat diketahui proses dan hasilnya. Contohnya seperti berikut: menyelesaikan masalah secara sistematis atau algoritma, atau sama saja dengan algoritma, cara membuat algoritma. Contohnya yaitu diketahui rangkaian dari suatu permasalahan yang akan disusun secara sistematis. Kemudian untuk proses, yaitu urutkan permasalahan-permasalahan secara sistematis dari awal permasalahan, proses, hingga mendapatkan hasil atau penyelesaian masalah. Untuk hasilnya, kita menemukan atau mengetahui algoritma dari permasalahan tersebut. Nah, itu dalam metode narasi. Kemudian ada metode kedua, yaitu flowchart. Dalam metode flowchart ini, kita menggambarkannya menggunakan simbol-simbol. Contohnya seperti simbol untuk mulai dan selesai. Itu menggunakan persegi panjang yang setiap sudutnya itu melengkung. Kemudian ada simbol jajar genjang yang menunjukkan input dan output. Dan kemudian ada simbol persegi panjang yang untuk menunjukkan proses. Contohnya seperti berikut: mulai. Kemudian kita lanjut ke rangkaian dari suatu permasalahan dengan simbol jajar genjang, kemudian dengan simbol persegi panjang, yaitu urutkan permasalahan secara logis dan sistematis, kemudian ke simbol jajar genjang lagi, yaitu mendapatkan algoritma, lalu selesai. Itulah dia metode flowchart. Kemudian yang terakhir ada metode prosedur code, yaitu metode di mana kita menggambarkan algoritma ini dengan metode kode-kode dalam pemrograman. Contohnya seperti berikut: judul, algoritma membuat algoritma. Deklarasi, kita membuat seperti berikut, yaitu adalah rangkaian permasalahan, urutkan permasalahan, logis, sistematis, lalu hasilnya sama dengan algoritma. Lalu dalam bentuk deskripsi, kita hadirkan hasil sama dengan rangkaian permasalahan plus urutkan permasalahan logis sistematis, kemudian print hasil. Nah, itu dia tadi hasil tugas saya mengenai pembuatan algoritma dengan 3 metode, yaitu narasi, flowchart, dan prosedur code. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.